Oke, halo semuanya. Gue di sini mau ngejelasin sebenarnya tugasnya Jalkomlo itu ngapain. Oke, kita itu mau disuruh namanya bikin DNS server. DNS server. DNS server itu apa? Gue balik lagi dari basicsnya. Jadi DNS server itu sebenarnya adalah seperti apa ya, contact listnya internet. Cara kerjanya gimana? Bayangin kalau sebuah contact list itu kan pasti ada nama dan ada nomor. Kita itu kan nelpon pasti pakai nomor telepon sebenarnya kan, ada 081 bla 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 dan segala macam. Tapi kita sebagai orang itu pasti susah untuk menghafal nomor telepon karena kita we suck at numbers, oke? Okay? Nah, kita bikin namanya kontak. Kontak ini biar kita bisa menghafal dengan lebih gampang. Oke, kita ingat nama orangnya, misalnya namanya Raihan gitu kan ya. Jadi kita tinggal mencari bahwa oh gue pengen nelfon Raihan, gue buka buku kontaknya, gue cari nama Raihan, nanti gue buka nomor teleponnya. DNS server it does exactly the same thing, oke? Okay? Yep. Nah, oke. Okay. Jadi cara kerjanya, misal kita punya PC yang kita bikin DNS servernya itu adalah 8888 atau DNS servernya Google. Maksudnya apa? Jadi 888 ini adalah IP address ya, alamat dari istilahnya dari uh, buku telepon atau buku kontaknya. Jadi buku kontaknya di lokasi di mana sih? Ada di 8888. Ini namanya public DNS. Yang di mana setiap komputer di dunia itu bisa mengakses 8888 dengan mudah karena itu public IP yang bisa diakses oleh seluruh dunia. Gitu. Dan 888 ini punyanya Google. Ada di 888. Jadi kita ngeset DNS servernya di 8888, secara otomatis internet itu tahu 888 itu ada di mana ya, yang ada di server salah satu servernya Google lah istilahnya gitu. Nanti dia bakal redirect nih komputer kalian ke arah ke sini. Misalnya kalian mau nanya, gue mau cari dong www apa misalnya, www.youtube.com gitu ya, youtube.com. Nah, sebenarnya ini tuh kita belum bisa mengakses YouTube-nya secara langsung karena YouTube itu adalah IP sebenarnya, ya kan? Ada IP-nya. Jadi kalau kita cari di Google, kita bisa nyari IP address of YouTube. Nih, kalau kalian lihat sendiri ini ada IP address-nya di sini. Salah satunya ini misalnya ya. Kalau kita copy, kita buka di sini, itu pasti keluarnya adalah YouTube. Ya. Oh, nggak bisa. Sorry. Ini. The address of YouTube used by YouTube. Coba yang ini. Oh, balik ke Google. Oh, oke. Jadi it's part of Google ya. Jadi sebenarnya dia pakai IP address Google tapi ada ini aja deh. IP address Google. Contohnya kita mau nyari www.google.com deh. Kita sebenarnya bisa langsung dapetin uh, ininya. IP address-nya. Google.com. Ini salah satunya ya. Nah ini 142.251.4638 hosted by Google. Terus sebenarnya kita bisa ngebuka google.com lewat IP address ya. Simpelnya kayak gitu. Tapi kan kita butuh namanya IP address-nya dan kita tidak bisa menghafal itu kan. Kita taunya cuman website-nya doang namanya apa, google.com, youtube.com segala macam. Nah, jadinya cara kerjanya adalah ketika lu cari www.youtube.com karena tadi udah ngeset DNS-nya di 8888, ini bakal nanya www.youtube.com itu ada di mana sih ke DNS servernya Google. Ya. Oh, dan DNS ini besar banget dan dia punya banyak banget nama website yang udah ada IP-nya. Jadi nanti dia bakal ngirim kembali ke komputer lo. Oh, IP-nya youtube.com itu adalah 192.168 apa misalnya. Oke, nanti baru komputer lo mengarah ke 192, misalnya 192.168, detik berapa bla bla bla, baru nyampe ke websitenya YouTube. Nah, gitu. Jadi
kalian nanya dulu ke DNS-nya, DNS yang ngirimin IP dari website yang kalian tanyakan, baru nanti kalian mengakses websitenya lewat IP-nya secara kayak gini. Jadi simpelnya kayak gini cara kerjanya. Tugas yang yang diberikan kepada kalian dari Jakomlan adalah untuk membuat DNS servernya. Ini part yang ini. Oke? Jadi part yang ini adalah yang kalian disuruh lakukan. Gitu. Tuh. Oke. Oke. Nah, artinya apa sekarang? Kalian itu disuruh buatnya seperti ini. Kalian punya komputer ya kan? Bayangin ini adalah komputer kalian. Komputer kalian yang berjalan di Windows. Ini komputer kalian berjalan di Windows ya. Nah, kalian disuruh bikin namanya virtual machine. Nah, tapi virtual machine yang di sini adalah namanya WSL atau Windows Subsystem for Linux. WSL. Jadi WSL ini sebenarnya adalah Linux yang berjalan di dalam Windows. Dan kerennya, mereka itu bisa seperti dua device yang berbeda. Jadi ini device 1 dan device 2. Ini punya IP sendiri. Ini IP address, misalnya IP address 1. Ini punya IP address 2 misalnya. Jadi mereka itu seperti device yang berbeda tapi pada jaringan yang sama. Maksudnya kayak gimana? Jadi bayangin kayak gini. Maksudnya kayak gimana? Kalau misalnya kalian bayangkan, itu sebenarnya bayangin kalian punya router di sini, ada router ya. Ada router. Nah, ini secara jaringan bentuknya tuh mirip-mirip kayak gini. Ini Windows kalian, ini Windows. Ini itu adalah WSL. Cara simpel aja ya. Padahal sebenarnya nggak mestinya kayak gini karena dia pakai NAT sebenarnya. Tapi simpelnya kayak gini. Jadi sebenarnya Windows ini bisa mengakses WSL secara langsung, si WSL bisa mengakses Windows secara langsung. Oke? Jadi dasarnya dari tugas itu sebenarnya kayak gitu. Dan tugasnya adalah gimana caranya WSL ini bisa jadi DNS servernya, dan nanti Windows kalian ini di set DNS-nya sesuai dengan IP dari WSL. Jadi nanti Windows ini ketika misalnya lu cari www.google.com, dia bakal nanya sama DNS server yang udah kalian buat di WSL. Kalau tadi biasanya kalian nanya sama Google, kalian nanya sekarang sama DNS server yang kalian buat sendiri. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Sekarang kita install dulu Windows dan WSL-nya. Nah, cara install WSL gimana? Kemarin gue udah ngeliatin ke kelas, tapi gue pengen ngeliatin juga dari awalnya kayak gimana. Pertama, kalian kalau di Windows itu cari dulu namanya features. Turn Windows features on or off. Oke, yang kalian harus hidupin tuh ada dua di sini. Satu adalah Windows Subsystem for Linux, sama satu lagi adalah Virtual Machine Platform. Seingat gue dua ini. Oke, nanti biasanya disuruh minta restart. Setelah kalian udah nge-restart, kalian baru bisa ngejalinin ke PowerShell. PowerShell. Kalau bisa pakai ini deh, pakai administrator. Run as administrator. Ya, terus kalian di sini pencet WSL strip install. Ini setelah kalian tadi hidupin features-nya, kalian pencet ini WSL install. Biasanya ini sudah, kalau karena gua, udah ada yang baru. Oke, coba gua cancel aja. Nanti kalian lakuin itu, nanti kalian setelah udah bisa ngelakuin itu, kalian bisa buka WSL kayak gini, harusnya udah keluar komen-komennya. Nah, kayak gini. Nah, tapi ini dia langsung otomatis masuk ke Ubuntu 22041. Ini kalian mungkin nggak langsung kayak gini awalnya. Oke? Jadi caranya gimana? Tuh, apa sih ini? Biar keluar ya. Oke. Yang pertama kalian harus, setelah kalian nanti udah install WSL-nya sendiri, kalian harus install Ubuntu-nya. Jadi WSL itu istilahnya kayak kernelnya lah. Nah, yang kalian lakuin adalah kalian ke Microsoft Store, ya. Terus kalian cari Ubuntu di sini. Ubuntu. Nah, ini ada banyak nih. 18.04, 24.04, 20.04 sama 22.04. Gua nyariin ini ya, kalian pakai 22.04 ini aja. Karena ini yang paling banyak. Ini dia kalau yang 24.04 tuh masih baru banget dan jadi kadang suka ada problem sama library yang kalian sering pakai atau segala macam. Dan 22.04 ini lebih stable lah karena dia
supportnya udah lebih banyak karena udah agak lumayan ya setahun lah mungkin ya 2204 ini. Kalian pakai yang ini aja saran gue. Oke. Nanti kalian pencet install. Nanti kalau kalian udah pencet install, harusnya kalian udah langsung bisa nyari Ubuntu. Nah, di sini nanti harusnya kalian bentuknya kayak gini atau logo Ubuntu. Ini kan logonya logo Linux ya. Biasanya logonya logo Ubuntu kalau misalnya baru install. Karena ini gue bikin partitionnya di dua, jadi keluarnya jadi kayak gambarnya Linux. Bisa kalian langsung pencet, nanti keluarnya harusnya si MD-nya. Oke. Kalau enggak kayak gitu, kalian bisa buka di sini atau enggak cari aja WSL. Nah, di sini biasanya udah tulisannya Ubuntu, Ubuntu DNS. Oke, atau enggak dari PowerShell, kalian balik lagi ke PowerShell, kalian bisa pencet WSL list. Nah, di sini kelihatan ada 3 ya. Kalau gue ada Docker desktop juga, tapi nggak usah dipakein. Biasanya kalian ntar Ubuntu aja. Jadi kalian bisa harusnya WSL di Ubuntu. Nah, kalian bisa masuk ke sini. Ini Ubuntu nih. Jadi sekarang kalian udah punya literally device di dalam device, ya, virtual machine lah istilahnya. Nah, kalau kita lihat di sini IP address-nya dengan IPA, kalian dapat namanya IP address dari yang ETH0 ini adalah IP address karena secara default kalau pakai WSL versi 2 dan biasanya WSL versi 2 ya, ini nggak terlalu penting. Itu kalian langsung pakai namanya NAT. Jadi NAT ya, Network Address Translation. Nanti kalian dapat API bentuknya mirip-mirip kayak gini. 172.2277.3. Tapi kalau misalnya kita lihat di Windows-nya PowerShell, IP-nya itu beda. IP config. Nah, kita lihat di Ethernet ya, Ethernet ini. Nah, ini yang dari colokan internet gue ya, karena gue pakai internet di bawah kanan sini. 192.168.1.2. Tapi di sini 172.2.22.7.3. Bisa nggak berkomunikasi? Coba ya, kita ping dari sini. Ping 192.168.1.2. Ternyata bisa gue ngeping titik 1.2. Coba gue sekarang dari Windows. Ping 172. Kita close saja. Ping 172. Berapa tuh? Ini ya, 172. Masa pakai ini ya. 172.22.77.3. Ternyata bisa. Nah, balik lagi ke tadi yang gue gambarin bahwa bentuknya itu sebenarnya kayak seperti satu network yang sama. Walaupun berbeda IP-nya gitu loh, beda subnetnya istilahnya. Tapi masih satu. Jadi kalian nggak perlu mikirin lagi biar caranya sama kayak gimana tuh gimana. Oke, udah kalian udah bisa punya WSL, kalian udah punya udah bisa berkomunikasi antara WSL kalian dan Windows host kalian. Nah, nanti itu harusnya sebenarnya adalah kalian itu bakal ngubah ini di sini. DNS kalian itu bakal menjadi IP-nya si WSL. Gitu. Tapi sekarang kan belum kita setup ya. Kita kalau lihat IP-nya WSL, IPA, itu harusnya nanti DNS kalian yang kalian pakai adalah ya IP address dari WSL-nya. Nah, kenapa kemarin gua nggak bisa dibikin di lab itu? Karena IP tiap instance-nya sama. Jadi kemarin itu kan gue bikin ada, jadi WSL-nya ada 11. Jadi di sini ada Ubuntu 1, Ubuntu 2, Ubuntu 3, Ubuntu sampai Ubuntu 11. Nah, setiap masing-masing Ubuntu itu punya IP yang sama. Jadi kalau misalnya di sini 172.22.773, itu di Ubuntu yang lain itu sama IP-nya. Nah, artinya apa? Kalau kalian punya servernya di setiap WSL instance yang sama, kalau kalian pakai IP-nya preferred DNS-nya satu ini, ya dia pasti bakal bentrok karena kan nggak tahu mana server yang lagi yang mana yang dimasukin gitu loh, makanya problemnya di situ. Dan kenapa problem juga karena DNS itu kalau sebelumnya gue bisa ngakalin kalau misalnya pakai apa ya SSH cara ngekonekin itu gue bisa ngakalinnya pakai port. Nah, kalau DNS ini portnya nggak bisa diganti, portnya itu udah pasti 53, makanya di sini kita nggak bisa nentuin port karena udah pasti portnya itu port 53 dan itu tidak bisa diganti. Oke. Nah, artinya sekarang kita harus bisa gimana caranya kita bisa nge-setup ini biar kita nanti bisa pakai DNS-nya di sini. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah kalian masuk ke WSL kalian. Nah, clear. Kalian masuk ke DNS kalian lakuin namanya sudo apt install bind 9. Kasih bintang juga. Bintang ini apa? Ini regex sebenarnya. Jadi ada beberapa library yang pakai selain bind 9, ada bind 9 tools, bind 9 apa, tapi kayak gini aja. Sudo apt install bind 9. Oke, dia minta password.
Oke, nah ini keluar harusnya Bind 9, Bind 9 Dev, DNS Util, Docs, segala macam. Dan ini sudah di news version yang kemarin gue install. Nah, setelah itu kalian diinstal Bind 9, kalian pergi ke namanya cd/etc/bind. Oke? cd/etc/bind. Nah, kalian di sini dapat beberapa config files. Oke, ada ini nanti Debian Industry yang kemarin gue udah nyeting. Jadi udah ada di sini ya. Jadi kalian nggak usah diperhatiin dulu. Oke, pertama yang kalian harus lakukan, kalian harus lihat ke wait, let me check ya. Oke, .com.local. Nah, ini dia. Ini yang pertama kalian masukin. Nanti yang kalian type adalah zone, nama DNS kalian. Jadi nanti nama DNS itu bisa bebas kalian mau nggak kayak gimana aja. Terus di sini ada type master file etc bind. Nah, ini depannya ini juga ngaruh. Jadi ini kalian pastiin bener ya. Jadi yang di type di zone ini adalah cuman name-nya aja. Terus nanti di sini adalah nama apa ya kira-kira DNS-nya lah. Yang kalian mau tambahin tuh apa? DB. Masternya itu adalah DB misalnya. Nanti kita lihat aja yang lainnya. Pokoknya ini set dulu kayak gini dan kalian bisa ganti DB ini dengan yang lain juga bebas. Tapi yang di sini tuh yang belakangnya doang. Narindans.com gue bikinnya. Mau narindans.co.id, narindans.org, lab1.com, apapun itu terserah kalian. Tapi bentuknya seperti ini. Ada kayak website ya, .com.org, tetap kayak gitu. Oke, itu sudah di file apa tadi? etc bind zones, etc bind. Terus abis itu di conf. Apa tadi? Nah, name.conf.local. Pakai nano. Oke, di WSL itu kan Linux. Jadi karena gue harus berurusan dengan Linux. Tadi ada 3 komen yang sebenarnya gue lakuin adalah, bentar ya, kita balik dari awal ya. Oke, kalian misalnya balik di sini. Ada 3 lakuin. ls. Yang bagi yang belum tahu Linux, ls itu untuk ngelihat. Jadi bayangin kalian itu sebenarnya ada di Windows Explorer. Tapi bedanya kalian tuh tidak bisa melihat isi Windows Explorer itu isinya apa. Bayangin kayak gue lagi di sandbox ini. Tapi kan kita nggak, kalau di Windows itu kita tidak bisa melihat kita tuh ada di mana. Kalau mau ngeliat kita ada di mana itu kita bikin PWD. Nah, ini lokasi kita sekarang. Istilahnya lokasi directory seperti yang ada di Windows kayak gini. Strip apa? Ini kita ada di sini. Artinya kayak gitu, PWD. ls itu menyatakan ada apa aja sih di dalam situ. Itu sama aja kita kayak lagi pencet sandbox ini, misalnya drive sandbox ini kita pencet, nanti kita bisa ngeliat dalamnya apa. Nah, itu ls. CD kan kita tadi udah melihat, oh mungkin ada folder programming ternyata. Jadi kalau warna biru kayak gini nih foldernya folder artinya. Kalau misalnya sebuah folder kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, artinya kita bisa menggunakan komen namanya CD. CD ini ya apa directory gitu, gue lupa. Jadi ini untuk masuk ke dalam sebuah directory. Nah, kita bisa bikin, oke, karena gue udah lokasinya ada di home /PSL, gue bisa langsung CD ke folder namanya programming. Ini pakai tab, jadi bisa langsung autocomplete, kita bisa lihat. Oh, oke, sekarang kita ada di dalam programming. Dan lihat isinya dalamnya apa, dan segala macam, kita bisa lihat di dalamnya lagi. Gitu. Nah, yang tadi gue lakukan adalah cd slash. Ini slash itu namanya root file. Jadi semua operating system kalian itu ada di dalam sini. Karena Linux itu. Jadi operating systemnya tidak tersembunyi. Kalau kalian hapus nih salah satunya RMRF bakal langsung rusak. Kalian hapus salah satu foldernya misalnya apa gitu langsung rusak. Jadi very very open source, very 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 terbuka banget. Nah, yang tadi gue lakukan adalah dari yang awal itu cd slash itu dari root foldernya ke folder namanya etc ke folder namanya bind. Ini yang ketika kalian sudah install bind 9 ini bakal keluar. Oke? Nah, jadi kalian sekarang ada di dalam folder etc/bind. Nah, ada beberapa file yang bakal kalian lihat. Ini nggak bakal ada ya. Ini nanti bikin sendiri. Jadi ada beberapa file yang bakal kalian lihat, yaitu adalah name.conf local, name.conf option, sama nanti kepake db.local. Tapi sebenarnya yang benar-benar kepake ini adalah 2 ini. Oke? Oke. Nah, sekarang kalian bakal pakai Nano. Jadi Nano itu adalah seperti text editor lah. Text editor seperti kayak apa ya? Kayak Notepad-nya tapi di Linux. Nah, pastiin pakai sudo. Apa sudo? Sudo itu adalah super user. Jadi super user do maksudnya. Jadi kayak run as administrator kalau dalam kalau dalam Windows itu, kalau kalian lihat Notepad terus kalian klik kanan terus run as administrator, itu sama aja pakai sudo. Jadi kenapa gue pakai sudo? Karena dia ini ada di folder root.
Jadi kenapa kalau di folder root ini kadang kalau ada perubahan file atau apa itu kita harus ngelakuinnya secara admin, kalau nggak dia nggak bisa nge-save. Nah, jadi biasanya pakai sudo, terus dia aplikasinya apa? Aplikasinya Nano. Nano itu adalah buat tadi text editornya, baru nanti kita masukin nama filenya. Misal pertama tadi kita masukin adalah name.conf.local. Ya, kita baru lihat ada kayak gini. Nah, ini pastiin sama persis. Cuman paling ini aja yang bisa diganti dan ini. Tuh. Ini dan ini bebas ya. Yang penting ini sama yang ini, yang depan ini terserah. Oke. Terus yang kedua adalah name conf options. Nah, ini juga sama-sama aja. Jadi sama persisin aja juga nggak apa-apa. Forwarders ini fungsinya apa? Jadi kalau misalnya DNS kalian itu sebenarnya melanjutkan ke DNS yang lain. Jadi gini, kadang misal DNS kita sendiri kan tadi ingat ya, kalau misalnya DNS itu adalah sebuah sebuah phone book ya. Misalnya kita bikin DNS server sendiri 172 berapa tadi 172 bla 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 gitu ya. Kita punya DNS server sendiri. Nah, kadang phone booknya kita itu isinya dikit. Jadi ketika komputer lu nanya sama phone book yang di 172, dia nggak tahu kan, dia nggak tahu nih, gua nggak punya nih informasi ini. Ya udah gua lanjutin deh ke kemana nih, gua lanjutin, gua tanya dia sama server yang lain. Akhirnya dia nanyanya sama Google. Nah, nanti yang informasi yang dia dapetin ini dari Google bakal disimpan sama dirinya sendiri. Habis itu juga dikirim ke host kalian yang nanya. Jadi ketika next time kalian nanya lagi, itu dia nggak nanya lagi ke Google, tapi langsung masuk ke kalian. Jadi istilahnya forwarder ini adalah ketika dia nggak tahu informasinya, dia lanjutkan ke yang lain, ke yang tahu lebih tahu ya, yang itu yaitu which is Google. Di sini gue kasih 2, ada 888 sama 111 ini Cloudflare. Nah, dari 2 ini mereka nanya sama DNS server tersebut. Kalau misalnya dia belum tahu, nanti kalau udah nanya dimasukin ke dalam dirinya sendiri. Jadi ketika next time kalian minta lagi website tersebut, mereka udah tahu gitu. Nah, selanjutnya ada listen on. Apa ini 127.0.0? Nah, ini adalah list-list yang IP yang bisa menggunakan DNS server ini. Sebenarnya bisa kalian bikin kayak gini. Bisa kalian bikin seperti ini. Ini gue sengaja bikin kayak gini biar lebih lebih aman lah istilahnya. Bisa bikin ini bisa. Jadi semua IP yang mau menggunakan DNS ini di satu server, di satu network yang sama itu bisa. Tapi I don't. Oke. Control X. No. Buka lagi. Nah, jadi yang listen on tuh apa aja di sini? Ada 2 IP yang dipakai. Satu adalah 127.0.0.0.1 which means ini adalah localhost ya. Kedua itu adalah 172.22.77.3 yaitu WSL-nya. WSL IP dari WSL itu sendiri. Nah, allow query-nya itu juga bisa dari mana aja. Dan di sini gue bikin 3. Ada 172.2 localhost yaitu dari WSL sendiri, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 110.0.0/8. Maksudnya apa? Jadi semua IP yang ini yang bisa mengakses DNS-nya. IP-IP ini. Jadi misalnya IP-IP ini adalah 172.16.0.0, artinya semua ini kalau misalnya apapun angka di 20 belakang ini, karena di /12 itu bisa mengakses DNS-nya. 192.168.0.0/16 juga sama. 2 belakang ini mau apa aja itu bakal bisa mengakses DNS servernya. Ini 330 ini apapun angkanya itu bisa mengakses DNS servernya. Jadi 3 ini. Jadi ngikutin gua persis aja boleh. Yang penting ininya bener. 172.27.3 itu menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan IP WSL kalian. Forward all ini gue nggak inget fungsinya apa, tapi pakai aja. Oke. Dah, jadi itu tadi 2 file yang dipakai, itu satu sudo nano-conf.local sama sudo nano-name-conf.options. Sip. Kedua yang kalian harus lakukan adalah kalian melakukan copy dari db.local. Jadi yang kalian lakuin adalah kalian kan ada di sini ada file namanya db.local ya. Kalau kalian ls ya, di sini ada db.local. db dan renders.local ini sebenarnya adalah db.local yang di copy sama gue, tapi gue ubah isinya. Oke, coba kita lihat sudo nano.db. Saya pakai sudo deh, kita lihat aja. nano.db.local. Oke, di sini ada file bentuknya kayak gini nih. Oke, nggak usah kita lihat-lihat dulu.
Maksudnya nggak usah kita perhatiin dulu, pokoknya bentuk file seperti ini. Oke, yang kita lakukan adalah kita copy sudo dengan sudo, namanya sudo cp y cp sudo cp db.local, itu kita nih cp itu untuk mengcopy apa yang kita copy db.local. Nah, kita ganti namanya, kita ganti dengan apa, misalnya db.dns.com. Nah, kayak gini. Kalau kita lihat sekarang udah ada namanya db.dns.com kayak gini. Tapi kemarin gue bikinnya namanya db.dns.com. Nah, ini kenapa namanya db.dns.com? Karena inget tadi di nameconf.local ya, kita menggunakannya adalah nggak nge-forwardnya kemana, ke file di db.narindans.com. jadi mengikuti ini. Oke, jadi kalian tadi bikinnya apa, filenya yang kalian pakai, yang kalian bikin adalah yang ini. Terserah ya, kalian mau bikin file yang itu dulu atau baru ini yang ngikutin filenya, atau kalian bikin ini dulu nanti filenya ngikutin nama persis yang ini. Oke, nah coba gue hapus aja karena gue nggak butuh itu. db.dns.com. Oke, sekarang kita balik ke tadi udah, sekarang kita ke db.narin, kita ls dulu biar katanya sudo nano db.narindrans.com. Nah, ini lihat filenya. Jadi tadi lihat kalau perbedaannya adalah kalau misalnya di sini itu sekarang ada, gue tadi tulisannya di sini localhost, di sini kalian ganti dengan nama DNS kalian. Itu dari narindran.com. Oke, dan di sini ada root.narindrans.com. Bedanya cuma ditambahin root aja di depannya. Jadi ikutin aja nanti filenya, kalau misalnya kalian lihat yang db.local itu mirip sama ini. Nah ini yang diganti cuma ini doang. Tadi kan localhost jadi narindrans.com, terus yang ini tadi localhost yang ini jadi root.narindrans.com. Oke? Nah, kayak di sini. Gitu. Oke, sip. Udah gitu, dua itu doang yang diganti. Ininya jangan ada yang diutak-atik. Ini udah pasti sama. Terus abis itu apa lagi yang beda? Di sini adalah add ini adalah ns ini adalah name server. Jadi istilahnya kayak apa ya? Local host apa dari DNS-nya. Nanti sebenarnya kalian kalau misalnya kalian lihat dari yang kalian copy itu cuma beda di yang paling bawah doang. Ini kalian ganti yang atas ini, nggak usah kalian utak-atik. Dua atas ini kalian nggak usah utak-atik. Ya. Yang di otak-atik itu yang cuman yang di bawah sini doang. Kalian tambahin www apapun itu, www kayak atau apa ya namanya, db kayak, di sini terserah kalian bisa mengubah apa. Ini yang waktu itu Pak Arif pernah bilang gimana caranya bisa ada subdomain, kayak misalnya apa ya, misalnya kayak petrolida.its.ac.id atau teknikkomputer apa tekom.its.ac.id. Nah, ini sebenarnya informasinya di skip di sini. Ya. Jadi di sini kita bisa bikin misalnya ITS atau kayak bukan ITS apa ya? dns.apa.narindrans.com. Nah, itu di sini. Jadi kalian bikin terus abis itu kalian ke link apa ke. Nah, jadi maksudnya gimana? Oke, artinya kalau www pakai www.narindrans.com, DNS-nya itu akan nge-forward ke apa namanya, ke IP 127.0.0.1 atau localhost. Oke? Kalau misalnya gue bikin di sini 192.168.88.1, artinya kalau gue pakai dns.narindrans.com, gue bakal kebawa ke IP 192.168.88.1. Gitu. Jadi ini the whole phone booknya ada di dalam sini. Ini yang dibilang phone booknya itu ada di sini. Sama kayak tadi tekom.its.ac.id, dia bakal ke its.ac.id, tapi kalau ada depannya tekom itu kan IP-nya beda kan. Artinya maksudnya IP-nya beda adalah ketika lu ke petrolida.its.ac.id itu IP-nya mungkin 192.168, ini nggak mungkin ya public IP ya, 8.1. Tapi ketika kalian ke tekom.its.ac.id mungkin IP-nya beda gitu. Nah, ini fungsinya adalah ini. www.dns ini adalah misalnya ketika gue bikin DNS .narindrans.com, dia bawanya ke IP-nya yang ini. Kalau www.narindrans.com nanti bawanya IP-nya yang ini. Gitu. Dan untuk testingnya kalian bikin aja dulu www, terus ininya in, ya ininya in, ininya a, terus ini 127.0.0.1. Oke? Sip.
Sekarang kalian harus ngeliat namanya nano strip host names. Host name? Bukan. Aku lupa. Sabar ya. Linux host name. Host name. Oh, host. Oh, sudo nano. Gue lupa ya. Oke, ini dan spesi. Oh iya, iya ini. Harusnya ini nggak ngaruh ya. Tapi nanti kalau misalnya ada problem tanya ke gue lagi. Oke. Nah sekarang kita lihat bahwa apakah bindnya sudah mulai. Jadi bind itu sebenarnya kan sebuah server ya tadi. Kita harus lihat dulu apakah servernya sekarang nyala. Kita bisa pakai sudo system ctl ya. Status bind 9. Nah, kalau kalian lihat di sini ini bind domain name server. Dan ternyata dia aktif dan running. Kita bisa tes dulu di localhostnya itu pakai, aduh gue lupa lagi. Test bind dig, pakai dig. Oke, dig localhost. Nah, kalau kalian lihat di sini itu statusnya no error. Kalau statusnya udah no error, artinya dia udah aman. Oke? Statusnya no error, artinya dia aman. Kalau misalnya, oke, sekarang kita coba dig. Tadi www.narindrans.com. Nah, name domain query ini harusnya aman gak ya? Gue lupa deh. I think this is good. Nah ya ini question section harusnya www.narindrans.com in a, ya ini harusnya aman. Oke, di sini nx domain statusnya. I think it's good. Gue lupa. Ya, terus apa lagi ya? Apa pakai gini ya? Oh, ya cuma ini dong bener. Ini harusnya bener sih. Oke, nah lanjut lagi misalnya, oke itu udah bisa ternyata di local hostnya, di kita udah bisa, atau mungkin kita pakai IP kita sendiri ya, IP A. Nah, ini no error, aman ya, karena kita udah bisa ngejalin IP-nya sendiri. Artinya, dan ingat tadi Windows itu berjalan di satu network yang sama. Artinya kita bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan ini, bro. Kita ganti ini dengan IP dari WSL. Alternate DNS-nya nggak usah, gimana bisa nggak? Nah, 172.22.77.3. Oke, sekarang kita pergi ke PowerShell, jangan di WSL ya. Kita flash slash IP config slash flash DNS. Oke, kalau kita lihat di IP config sekarang harusnya Ethernet slash Ethernet kita itu ada di, oh nggak ada di sini. All. Nah, DNS server 172.22.7.3. Seingat gua kita bisa pakai namanya dig. Oh, nggak ada. Aduh, gue lupa. Komennya apa? DNS server Windows. Ini. Tuh, apa ya? Masih ada nggak ya di komen gue?
Oops. Nah, ini NS lookup. Oke. NS lookup kita pakai oke, kita kalau di problem di PC gue ini adalah kadang suka nggak mau, jadi kita masukin aja NS lookup terus IP-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian kita udah bisa dapat name-nya dan address-nya apa. Artinya ini udah working. Terus kalau kita ping google.com harusnya udah bisa. Nah, kita udah dapat reply nih. Gitu. Karena tadi kita bikin apa? Kita bikin tadi dia forwardingnya itu lewat 888. Jadi sebenarnya karena dia udah sebenarnya nggak tahu google.com gimana, dia nanya ke 888, which is sama aja. Tapi it works. Oke, padahal cuma DNS-nya cuma pakai yang ada di localhost ini doang. Begitu. Kalau ini udah running, harusnya udah aman. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan chat gua. Kalau ada problem chat gua juga ya lupa-lupa ingat lah tadi ini bikinnya kayak gimana. But yeah, that's how it works. Oke. Bye-bye.